my channel. Jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang sangat membuat emosional dan juga menggugah. Dan pasti kalian udah tahu ya dari thumbnail dan juga judul. Tetapi sebelum lanjut ke reviewnya, aku mau kasih disclaimer dulu seperti biasa bahwa review yang aku sampaikan itu 100% murni dari opini aku setelah aku membaca bukunya. Jadi ketika kalian memiliki pendapat yang berbeda, it's okay, gak masalah. Kalian juga bisa komen pendapat di bawah dan kita diskusi bareng. So without any further ado, let's get started. Jadi ini dia penampakan bukunya, yaitu Gerakan Punakawan atau Arus Bawah yang ditulis oleh M.H. Ainun Nadjib yang sering kita kenal dengan panggilan Cak Nun. Sebelum lanjut ke poin-poin reviewnya, terlebih dahulu akan aku tampilkan identitas bukunya. Yang pertama, aku akan mulai dulu dari bagian cover, dimana di sini terpampang tulisan judul besar sekali, jadi sangat eye-catching. Begitupun dengan nama penulisnya juga terpampang besar. Lalu di sini juga ada gambar seorang tokoh, dimana salah satu tokoh ini dirias sedemikian rupa seperti riasan pada Punakawan. Buat kalian yang belum paham atau belum mengerti Punakawan itu apa, aku akan memberikan garis besarnya saja. Punakawan itu merupakan salah satu tokoh dalam pewayangan Jawa yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Semar, Gareng, Petro, dan juga Bagong. Nah, kenapa di sini diambil riasan semacam Punakawan? Karena memang di dalam isi buku ini tokoh yang diambil yaitu Punakawan tersebut. Lalu di bagian belakang cover juga ada sedikit sinopsis, akan aku bacakan. Sebagai makhluk cerdas dan jamani, kelompok Punakawan selalu mampu menyerap aspirasi dari bawah. Ketika rakyat bawah dikerjain rakyat atas, para Punakawan melakukan gerakan advokasi atau pembelaan. Mereka menyatu dengan arus bawah itu. Dalam novel esai yang berbau keposmo-posmoan ini, M.H. Ainun Nadjib dengan cermat melukiskan bagaimana gerakan Punakawan itu mampu menggugat apa-apa yang seharusnya digugat, termasuk dirinya sendiri dan struktur atas di masyarakatnya. Dan sebagai Punakawan, cara mereka menggugat juga menggunakan cara Punakawan, lewat humor yang tajam dan menggigit kesadaran kita. Jadi ketika kalian sudah mengetahui sinopsisnya, pasti kalian juga sudah memiliki gambaran isi dari bukunya. Seperti yang sudah dikatakan di sinopsis tadi, buku ini merupakan novel esai yang menjelaskan tentang kritik sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentunya tidak lepas dari yang namanya pemerintahan ataupun pemimpin, rakyat ataupun anggota. Dan sempat aku bilang di awal tadi bahwa di sini Punakawan diangkat sebagai tokoh utama, di mana Punakawan itu sendiri merupakan manifestasi dari masyarakat. Karena sebenarnya buku ini adalah milik bapak aku, jadinya aku juga sempat berbincang-bincang sebentar dengan bapak. Nah, kebetulan buku ini merupakan cetakan pertama yang keluar tahun 1994. Kalau kata bapak aku, pada waktu itu terjadi pergolakan yang sangat luar biasa besar di Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami penindasan, bahkan untuk mengeluarkan pendapat pun mereka tidak bisa. Dan akhirnya hal tersebut memuncak di tahun 1998 yang kemudian kita kenal dengan tragedi Trisakti. Jadi setelah aku berbincang-bincang dengan bapak, aku bisa menyimpulkan bahwa buku ini merupakan
kritikan pada pemerintah di masa Orde Baru. Cara pemaparan isi dari buku ini juga tidak membosankan karena dikemas dalam bentuk novel esai tadi. Jadi ketika kita membaca, ya seperti kita membaca novel pada umumnya, dan tanpa terasa bahwa sebenarnya kita ini sedang membaca bacaan yang agak berat. Penulisannya juga dilakukan dengan pendekatan wayang, di mana kita selain mengetahui keadaan pada masa itu, kita juga bisa mengetahui sedikit jalan cerita dari pewayangan Mahabharata. Isinya juga menurutku membuat kesadaran pembaca ini menjadi tergugah melalui sentilan-sentilan dari dialog tokohnya. Terbukti dari banyaknya kritik yang ada di buku ini. Seperti yang aku bilang tadi, banyak banget sisipan kritik yang ada di dalam buku ini. Aku akan membacakan beberapa di antaranya. Yang pertama ada di halaman 52, akan aku bacakan. Di Karang Kedempel ini, kalau kami berpikir dianggap subversif. Kalau kami belajar memahami persoalan, diawasi intel. Kalau kami membicarakan kebaikan, dianggap pemberontak. Lalu di halaman 58 akan aku bacakan juga. Bahkan Semar adalah dewa segala dewa. Ia sesepuh semua dewa. Bathara Guru pengurus alam semesta pun patuh dan segan kepadanya. Kiai Semar atau Hyang Ismoyo itu dewa tertinggi. Di atasnya hanya ada satu, yakni Sang Yang Wenang itu sendiri. Dan kau tahu, dewa tertinggi itu rakyat biasa, karena memang rakyatlah dewa tertinggi. Bathara Guru atau Hyang Manikmoyo, serta apalagi para pamong di Karang Kedempel, tak lebih dari petugas-petugas sejarah seperti juga Kiai Semar mengambil perannya untuk bertahta di hati nurani rakyat. Ada lagi di halaman 101, aku bacakan. Aparat-aparat Pak Kades selalu merasa amat sedih setiap kali melihat penduduknya banyak omong. Saking sedihnya, tak jarang mereka lantas membungkam mulut setiap yang banyak omong. Secara filosofis, melontarkan kata-kata itu cenderung menimbulkan keterpecahan tertentu dalam kepribadian. Dan secara politis, mengemukakan pendapat itu tidak sehat bagi stabilitas dan keselarasan Karang Kedempel. Oleh karena itu, para penasehat ahli penguasa Karang Kedempel tak letih-letihnya mencari metode-metode yang kultural edukatif bagaimana membungkam penduduknya. Penyampaian kritik dari penulis sendiri juga mengalir dengan baik, apalagi disertai dengan argumen-argumen yang tidak kalah kerennya. Lalu poin ini menurutku relatif ya, karena mungkin bagi sebagian orang poin yang akan aku sampaikan ini bisa menjadi kendala, tetapi bagi aku pribadi poin ini justru membuat aku semakin jatuh cinta dengan buku ini. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan ini benar-benar unik banget. Ada kiasannya juga, banyak manifestasi-manifestasi yang dimasukkan di buku ini. Jadi memang menuntut pembaca untuk berpikir lebih kritis lagi. Dan aku sangat suka buku-buku kayak gitu karena secara tidak langsung melatih kekritisan pikiran kita. Dan sudah pasti di sini banyak banget terdapat nilai positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, apalagi buat kita yang tidak lepas dari lingkungan organisasi. Poin-poin di sini patut banget diterapkan ketika kita berorganisasi supaya demokrasi yang baik itu bisa diterapkan. Jadi itu dia tadi review dari aku, semoga bermanfaat dan menambah referensi bacaan kalian. So I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it, and if you guys like this video, please give me a thumbs up, share this video, subscribe if you haven't already, ring the bell, and if you have any request, please comment down below.
Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!